Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita dalam satu hari ini. Diambil dari kitab 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-12, demikianlah bunyinya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Sekali lagi saya baca, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, Paulus adalah tokoh rasul yang selalu menyuarakan suara pengharapan. Ada banyak kata pengharapan yang sering dia munculkan dalam kitab-kitab yang dia kirim atau kitab-kitab yang dia tuliskan. Tetapi pengharapan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah pengharapan yang bukan pada kekuatan manusia. Pengharapan yang bukan disandarkan pada kekuatan jabatan, pada kekuatan harta. Karena apa? Karena pengharapan kepada manusia, pengharapan kepada pikiran dan kekuatan dunia itu bisa mengecewakan, bisa mendukakan, dan tidak memuaskan. Tetapi Paulus menggambarkan kepada kita betapa pengharapan yang datangnya kepada Tuhan, yang ditujukan kepada Tuhan itu adalah pengharapan yang punya kuasa, pengharapan yang berkeadilan, pengharapan yang penuh kasih dan yang tidak terbatas. Pengharapan yang datang dari Tuhan itu adalah pengharapan yang bukan untuk hari ini saja, tetapi adalah pengharapan untuk masa depan. Bahkan pengharapan itu bukanlah pengharapan yang hanya hidup di dunia ini saja, tetapi pengharapan untuk kehidupan yang akan datang. Pengharapan yang tidak disediakan oleh dunia, tetapi pengharapan yang penyediaannya oleh Allah sendiri. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita berpengharapan kepada Tuhan, itu berarti yang pertama adalah bahwa kita manusia yang dinamis. Bahwasanya kita manusia yang tidak pasif. Kita adalah manusia yang aktif, yang punya visi dan misi ke depan. Yang punya misi dan misi pribadi, yang punya visi dan misi keluarga, yang punya visi dan misi gereja. Kita adalah orang-orang yang aktif bergerak untuk maju ke depan tentang harapan dan tentang iman kita. Bila masih ada pengharapan di dalam hidup kita. Karena itu Paulus berkata orang yang paling sangat sia-sia di dunia ini adalah bila ada orang yang tidak punya pengharapan lagi. Tetapi bila ada orang yang masih punya pengharapan yang hidup, yang ditujukan kepada Allah, itu adalah orang yang dinamis dan orang itu adalah orang yang mau bergerak, yang mau berubah atas kehidupannya. Yang kedua, saudara, kalau kita berpengharapan artinya adalah bahwasannya ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas loh. Manusia yang merindukan hadirnya sebuah kekuatan yang supranatural. Kita adalah manusia yang merindukan campur tangan Allah di dalam kehidupan kita. Ternyata kekuatan kita tidak cukup. Kekuatan kita tidak sanggup untuk menjawab setiap persoalan hidup kita. Karena itu hari ini firman Tuhan berkata, kami mempunyai pengharapan yang demikian. Pengharapan itu adalah pengharapan untuk hari ini dan hari esok. Yaitu pengharapan akan kekuatan Tuhan, pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Dan pengharapan itulah yang membuat Paulus berani bertindak apapun di tengah-tengah dunia ini. Kendati pun ada banyak resiko, kendati pun ada banyak tantangan, kendati pun dia dibenci oleh banyak orang, kendati pun dia dihina, ditolak oleh banyak orang karena memberitakan Injil, karena berbuat baik. Tetapi karena dia punya pengharapan untuk hari esok,
untuk kehidupan yang akan datang. Dia sehingga menghadapi segala sesuatu itu dengan penuh keberanian. Karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita. Saudara, ayat ini mau berbicara kepada kita. Paulus sudah mengalami bagaimana hidup berpengharapan kepada Tuhan. Saya pikir hari ini pun dan hari esok dan akan datang, marilah kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Apapun tantangan kita, apapun masalah yang sedang kita hadapi, adapun kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, baik itu datang dari diri kita sendiri, maupun datang dari tengah-tengah keluarga kita, maupun datang dari lingkungan pekerjaan kita, atau lingkungan keluarga kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, mari kita bertindak dengan penuh keberanian. Mari kita menjadi orang-orang yang membawa solusi. Kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi tantangan. Tidak menolak tantangan, tetapi mari terus kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita, Tuhan yang tidak kelihatan dengan kasat mata itu, tetapi Tuhan yang boleh kita rasakan kehadirannya dalam hidup kita. Bila kita berharap akan kehadirannya, akan kekuasaannya, akan cinta dan kasihnya, akan menyertai perjalanan hidup kita, maka bila itu yang terjadi dalam hati kita, maka kita penuh keberanian menghadapi apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Kita percaya Allah akan menyertai perjalanan kita. Seperti Yesus berkata kepada para murid-muridnya, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir dunia ini." Demikian Tuhan menyertai perjalanan kita. Itulah yang membuat kita berani menghadapi apapun. Karena kita percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sabdamu yang begitu indah, yang membuat kami menjadi orang-orang yang optimis dalam hidup kami, menjadi orang-orang yang penuh dengan keberanian dan kekuatan menghadapi tantangan-tantangan zaman yang sedang kami hadapi pada saat ini. Kami bersyukur atas pengharapan itu. Kami tidak berharap kepada dunia, karena dunia bisa mengecewakan kami, karena dunia bisa menyesatkan kami. Tetapi pengharapan kami satu-satunya adalah kepada Tuhan. Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang maha kuasa dan agung itu, yang penuh cinta dan kasih, yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Itulah yang kami harapkan terus-menerus bekerja dalam kehidupan kami setiap hari, dan kami menjadi orang yang berani. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak hingga para lansia, sehingga hidup kami diberkati Tuhan, penuh kekuatan menghadapi setiap apapun. Dalam setiap perekonomian rumah tangga kami Tuhan berkati, dalam kehidupan anak-anak kami, mereka bergumul dalam dunia pendidikan juga Tuhan kuatkan mereka berharap hanya kepada Tuhan. Berkati juga relasi kami di dalam keluarga, berkati juga setiap pekerjaan kami, agar kami penuh dengan keberanian menghadapi setiap pergumulan kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Kristus, nama Tuhan dimuliakan, selamat beraktivitas.